Halo anak-anak, salam sehat. Salam jumpa di Yuk Belajar bersama Miss Hesti. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Sebelum memulai pembelajaran, pastikan kalian sudah sarapan ya, supaya bisa konsentrasi belajarnya. Pastikan juga kalian sudah menyiapkan alat tulis dan buku pelajaran. Tidak lupa selalu terapkan 3M dan mengawali kegiatan dengan doa. Kalau sudah siap, yuk belajar. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PLBJ bab 10 tentang alat komunikasi di Jakarta. Apa saja ya yang akan kita pelajari hari ini? Pertama, jenis-jenis alat komunikasi. Yang kedua, fungsi dan penggunaan alat komunikasi. Dan yang ketiga, manfaat alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita bahas lebih dalam, kita harus paham dulu anak-anak, apa itu komunikasi. Secara umum, mungkin kalian sudah tahu ya, komunikasi itu berbicara antara satu orang dengan orang lainnya. Jadi, komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses penyampaian informasi yang berisi pesan, ide, ataupun gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, alat komunikasi juga mengalami perkembangan dan kemajuan teknologi. Berawal dari alat komunikasi tradisional, sekarang alat komunikasi yang ada sudah jauh lebih modern. Bagaimana sih perkembangannya? Berikut ini beberapa contoh alat komunikasi tradisional. Yang pertama, daun lontar. Pada masa lalu, orang-orang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tulisan yang tertulis dalam sebuah surat. Kebiasaan ini sudah dimulai sejak masa Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran, dan Mataram. Namun, surat pada zaman itu bukan dituliskan di atas kertas, tapi di atas daun lontar. Yang kedua, kentungan. Untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada orang banyak, masyarakat zaman dulu menggunakan lonceng atau kentungan. Mereka akan membunyikan lonceng atau kentungan sebagai penanda pesan. Sampai saat ini, alat komunikasi berupa lonceng dan kentungan masih banyak dipakai loh. Misalnya, seperti di beberapa daerah, kentungan digunakan untuk memberitahukan warga kalau ada maling ataupun untuk membangunkan sahur. Yang ketiga, asap. Asap merupakan salah satu alat komunikasi tradisional yang digunakan untuk menyampaikan pesan ketika tersesat di dalam hutan. Asap juga dijadikan sebagai penanda lokasi. Nah, itu tadi beberapa contoh alat komunikasi tradisional. Selanjutnya, kita akan membahas alat komunikasi modern. Berdasarkan medianya, alat komunikasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, media cetak, dan yang kedua, media elektronik. Media cetak merupakan salah satu saluran komunikasi yang cukup efektif dalam penyampaian informasi. Selain lebih ekonomis dari segi harga, media cetak tidak bergantung pada koneksi jaringan atau yang biasa anak-anak ketahui, internet. Beberapa contoh media cetak adalah papan reklame atau papan iklan yang biasa banyak kita lihat di jalan-jalan besar. Ada juga koran dan juga majalah. Sedangkan media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik untuk memperoleh informasinya.
Media elektronik juga menggunakan jaringan internet yang berasal dari jaringan kabel, telepon, dan satelit. Televisi dan radio merupakan contoh media elektronik yang menggunakan energi elektronik untuk menyampaikan informasi. Sedangkan telepon seluler atau yang biasa kita sebut HP menggunakan jaringan internet. Untuk penggunaan media elektronik, pastinya kalian sudah paham ya. Contohnya, untuk menggunakan telepon atau HP, kalian dapat memasukkan nomor yang dituju, kemudian pilih tombol memanggil atau telepon. Sedangkan untuk berkirim pesan teks atau percakapan, dapat menggunakan aplikasi yang ada di HP, misalnya WhatsApp, WeChat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan penyampaian pesannya, alat komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Pada komunikasi satu arah, pengirim dan penerima informasi tidak dapat berkomunikasi secara langsung melalui media yang sama. Dengan kata lain, alat komunikasi satu arah hanya dapat memberikan informasi saja. Alat komunikasi satu arah, contohnya media cetak. Tapi ada juga media elektronik yang hanya memberikan komunikasi satu arah, yaitu televisi dan radio. Sedangkan pada alat komunikasi dua arah, pengirim dan penerima informasi dapat berkomunikasi secara langsung melalui media yang sama. Dengan kata lain, alat komunikasi dua arah memungkinkan pengirim dan penerima pesan saling bertukar informasi secara langsung. Contohnya dalam penggunaan HP dan media sosial. Melalui HP, kalian bisa berbicara langsung tanpa harus menunggu lama untuk mendapatkan respon ataupun jawaban. Misalnya, kalau kalian sedang rindu dengan kakek nenek atau sanak saudara, kalian tidak perlu menunggu lama untuk menanyakan kabar ataupun bertukar cerita. Kalian bisa langsung menghubungi lewat telepon. Selain itu, media sosial juga memungkinkan kita berkomunikasi dengan adanya fasilitas percakapan atau chatting ataupun melalui kolom komentar media sosial. Dengan perkembangan zaman dan teknologi alat komunikasi, tentu saja hal ini memberikan banyak manfaat. Apa saja manfaat yang kita peroleh? Yang pertama, berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Dengan adanya alat komunikasi yang lebih modern, kita dapat berkomunikasi tanpa adanya batas waktu. Kapanpun kita butuh, kita dapat berkomunikasi dengan lebih cepat. Yang kedua, memudahkan akses informasi. Penggunaan gawai atau biasa kita sebut gadget dapat digunakan kapanpun, dimanapun dengan adanya jaringan internet. Yang ketiga, komunikasi tanpa batas. Kemajuan teknologi memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan siapapun tanpa adanya batas jarak antar pulau, sekalipun antar negara. Dan yang keempat, membuat komunikasi menjadi lebih menarik. Komunikasi tidak lagi hanya dapat mendengar suara, tapi juga dapat melihat visual dari orang yang kita ajak berkomunikasi atau yang biasa kita sebut dengan panggilan video atau video call. Nah, dari berbagai manfaat yang kita peroleh, tetap kita harus bijak dalam menggunakan alat komunikasi. Gunakan alat komunikasi untuk hal-hal yang positif dan tetap berkomunikasi dengan sopan. Demikian materi yang dapat Miss Hesti sampaikan untuk pembelajaran PLBJ Bab 10 tentang alat komunikasi di Jakarta. Setelah selesai belajar, rapikan kembali buku dan alat tulis kalian ya. Tetap jalankan protokol kesehatan dan 3M. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Miss Hesti. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.